Di dunia kripto, semua itu terlihat. Setiap transaksi itu bisa dilacak lewat yang namanya block explorer. Siapa mengirim ke siapa, bahkan berapa jumlahnya dan kapan semuanya itu bisa dilacak. Transparansi ini adalah kekuatan utama blockchain, tapi sekaligus juga kelemahannya. Karena ada satu hal yang harus dikorbankan, yaitu privacy. Di balik sistem yang sepenuhnya terbuka, data pribadi kita sebenarnya nggak pernah benar-benar tersembunyi. Setiap wallet, setiap transaksi itu bisa ditelusuri oleh siapapun dan kapanpun. Di era digital yang semakin transparan ini, privasi justru jadi sesuatu yang sangat amat langka. Dari sinilah lahir konsep privacy coin yang didesain untuk menjaga kerahasiaan identitas dan juga aktivitas transaksi. Di video ini saya akan bahas apa itu privacy coin dan beberapa token menarik yang layak dipantau sebelum 2026. Jadi pertama-tama mungkin kita akan sedikit bahas dulu sebenarnya apa itu privacy coin. Sederhananya ini adalah jenis cryptocurrency yang dibuat khusus untuk menjaga privasi para pengguna atau usernya. Kalau di Bitcoin dan juga di Ethereum, semua transaksi itu bisa dilihat secara publik, mulai dari wallet pengirim, penerima, sampai jumlah yang dikirim. Maka di privacy coin, data tersebut itu sebaliknya dilindungi dengan berbagai teknologi kriptografi. Tujuannya bukan untuk hal negatif seperti yang sering disalahartikan, tapi untuk memberikan hak privacy yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Bayangkan kamu melakukan transaksi online nih. Di dunia nyata, nggak semua orang bisa melihat isi rekening atau siapa yang kamu transfer, misalkan beli barang A atau beli barang B. Tapi di blockchain publik, semua informasi tersebut bisa dilihat oleh siapa saja. Nah, privacy coin ini berusaha mengembalikan batas wajar antara transparansi dan juga privasi. Tapi kenapa privasi di blockchain itu penting? Banyak orang yang berpikir, bukankah transparansi itu udah bagus ya? Kenapa harus dibikin private lagi? Dan memang benar, salah satu kekuatan utama blockchain adalah keterbukaan datanya. Tapi di sisi lain, transparansi total itu bisa menimbulkan resiko baru. Bayangin, kalau setiap kali kamu beli sesuatu, orang bisa tahu kamu pakai wallet yang mana dan berapa saldonya, atau yang lebih parah, bisa tahu semua transaksi kamu ke siapa aja. Hal ini bisa menimbulkan potensi pelacakan atau bahkan cyber attack. Di dunia di mana data ini adalah sebuah aset yang sangat berharga, privasi bukan berarti menyembunyikan sesuatu yang salah, melainkan untuk melindungi diri dari penyalahgunaan informasi. Jadi privacy coin ini bukan untuk menentang regulasi sebenarnya, tapi untuk menyeimbangkan hak individu dan juga transparansi sistem keuangan digital atau di cryptocurrency. Setiap privacy token ini punya pendekatan teknologinya sendiri, tapi tujuannya sama, memastikan transaksi ini tetap valid tanpa mengungkap identitas pengguna. Beberapa teknologi yang digunakan antara lain yang pertama ada ring signature. Untuk detailnya kalian bisa lihat di gambar ini. Jadi ring signatures ini mencampurkan tanda tangan digital milik user dengan tanda tangan user lain. Jadi nggak ada yang tahu siapa sebenarnya pengirim aslinya. Yang kedua ada stealth address. Setiap transaksi dibuat dengan wallet address yang berbeda. Jadi meskipun dikirim ke orang yang sama ataupun berulang kali, setiap transaksi tetap dibuat dengan wallet address yang berbeda. Jadi wallet penerima tetap anonim di blockchain publik. Yang ketiga ZKP, kalau kalian sering dengar, Zero Knowledge Proof. Detailnya kalian bisa lihat di gambar ini untuk ilustrasinya. Teknologi ini memungkinkan transaksi diverifikasi tanpa mengungkapkan informasi apapun tentang pengirim, penerima, ataupun jumlahnya. Sebelum kita lanjut, mungkin banyak dari kalian yang baru pertama kali tonton video ini, baru mau mulai investasi atau trading kripto, tapi masih bingung untuk mulainya dari mana, pakai aplikasi apa. Sebagai pemula kalian bisa cobain app atau exchange terbesar nomor satu yang ada di dunia, itu Binance. Karena secara liquidity dan juga keamanan udah aman banget. Dan kalian bisa cek sendiri di CoinMarketCap, Binance selalu jadi nomor satu dari dulu sampai sekarang, belum pernah tergantikan. Kalau kalian belum punya akunnya, bisa langsung scan QR yang ada di layar ini atau klik linknya ada di deskripsi. Karena dengan QR atau link tersebut, kalian akan dapetin diskon fee transaksi 20% seumur hidup, dan juga kalian akan dapetin 6 USDT gratis atau setara 100 ribuan sebagai bonus atau hadiah sebagai pengguna baru. Untuk link downloadnya khusus user Android juga udah ada di deskripsi, tinggal kalian cek aja. Oh ya, untuk kalian yang nggak mau ketinggalan info menarik mengenai market, kalian bisa langsung join Telegram gratis Trader Disiplin, linknya juga sudah ada lengkap di deskripsi. Yuk kita lanjut. Sekarang kita coba bahas 3 top privacy coin yang perlu kita perhatikan sebelum tahun 2026. Yang pertama ini koin lama sebenarnya, Monero atau SMR. Jadi Monero ini adalah privacy coin paling populer di market kripto. Udah lama juga. Monero ini menggunakan kombinasi teknologi ring signature, stealth address, dan juga ring confidential transaction untuk nyembunyiin semua detail transaksi. Kelebihan Monero adalah tingkat privasinya ini sangat tinggi dan komunitas developer yang masih aktif sampai sekarang. Namun, tantangannya adalah meningkatnya pengawasan dari regulator karena sifat transaksinya yang cukup sulit dilacak. Yang kedua yang lagi ramai banget ya belakangan ini yaitu Zcash. Kalau Zcash mengambil pendekatan yang sedikit berbeda. Pengguna bisa memilih apakah mereka ingin melakukan transaksi publik atau privat. Dengan teknologi Zero Knowledge Proof, Zcash memungkinkan transaksi diverifikasi tanpa mengungkap data sensitif. Fleksibilitas ini menjadikan Zcash salah satu proyek yang jauh lebih mudah diterima regulator dibanding Monero, sambil tetap menjaga
menjaga privasi bagi pengguna yang menginginkannya. Yang ketiga, Dash. Dash ini sebenarnya awalnya ini dikenal sebagai digital cash dan salah satu pionir dalam transaksi cepat dan juga gas fee yang rendah. Fitur private sign ini memungkinkan user mencampur transaksi mereka agar lebih sulit untuk dilacak. Meski tingkat privasinya nggak sekuat Monero atau Zcash, Dash tetap menjadi salah satu proyek penting karena keseimbangan antara kecepatan, biaya transaksi, dan juga fitur privasinya. Meski teknologi privasi koin sangat menarik, tapi ada sisi lain yang mungkin nggak bisa diabaikan juga, yaitu regulasi. Banyak otoritas keuangan di berbagai negara khawatir bahwa koin dengan fitur anonimitas tinggi ini bisa digunakan untuk aktivitas ilegal, seperti money laundering misalnya. Namun di sisi lain, komunitas kripto menilai bahwa privasi ini adalah hak dasar, bukan ancaman. Mereka berargumen bahwa teknologi privasi justru bisa digunakan untuk hal-hal positif, seperti melindungi jurnalis, aktivis, atau user di negara yang represif terhadap kebebasan finansial. Kedepannya, tantangan terbesar bagi privacy coin bukan cuma regulasi, tapi juga bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan sistem keuangan digital yang semakin transparan di saat ini. Beberapa proyek juga udah mulai mengembangkan solusi selektif transparansi, yaitu mekanisme di mana pengguna bisa membuktikan legalitas transaksi tanpa harus membuka semua datanya. Selain itu, konsep zero knowledge rollups di ekosistem layer 2 juga mulai dilirik untuk menggabungkan efisiensi dan juga privasi dalam satu jaringan yang kompatibel dengan blockchain utama seperti Ethereum. Artinya, masa depan privasi coin ini mungkin nggak selalu tentang menyembunyikan segalanya, tapi tentang memberi pengguna kendali penuh atau kontrol penuh atas apa yang ingin mereka bagikan dan kepada siapa. Privacy coin ini dibuat untuk satu tujuan, yaitu menjaga privasi user di jaringan blockchain yang terbuka, tapi tetap tiap aset ini pasti punya resiko. Jadi pastikan kamu pahami dulu sebelum berinvestasi. Dari 3 top altcoin yang udah kita bahas tadi yang berhubungan dengan narasi privasi, kalau menurut saya pribadi yang paling menarik yaitu Zcash. Kalau menurut kalian yang mana, nanti boleh coba komen di bawah, atau koin atau token apa nih yang kira-kira menarik untuk kita bahas di episode selanjutnya. Seperti biasa, jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka dengan video seperti ini, dan jangan lupa subscribe karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.